Kembali di Q&A masih bersama Mimi. Nah, satu hal yang dari tadi kita lihat panggung ke panggung dari politik, dari wushu. Saya tuh penasaran, Mimi tuh terlihat selalu bahagia all the time di setiap panggung, ya kan? Nah, apakah keluarga ini menjadi salah satu kunci utama? Karena Mimi sering bilang itu di beberapa kesempatan ya. Kita akan juga lihat nih ada beberapa foto. Apakah ini menjadi sebuah kunci kebahagiaan Mimi juga ketika melihat semua keluarga sekarang sudah bersatu padu? Makna di balik layar yang sebenarnya apa melihat bersatunya seluruh keluarga? Ini sebetulnya hal yang paling wajar, yang paling juga terjadi di tengah masyarakat kita. Hanya kami secara kebetulan dilihat orang, lebih jadi center, lebih terlihat banyak disaksikan orang lain karena mungkin banyak dari kita yang bekerja di public figure. Karena itulah saya selalu sampaikan kepada anak-anak, banyak yang lebih sulit, banyak yang lebih susah, lebih struggle lagi hidupnya. Dan kita diberikan banyak hal-hal yang baik, kenapa kita nggak bersyukur. Jadi udah, so I'm happy, I'm beyond happiness. Nah, Kang Maman. Mungkin bagi anak-anak yang lahir 2000, G yang 98, lihat ini bahagia banget ya. 89. Lahir 89. Tapi nggak apa-apa. 2000-an, 2005 kan, masih umur 20. Wah bahagia banget ini. Tapi kan nggak ada yang tahu bahwa dulu Krisdayanti datang dari Malang dengan modal 350.000 tinggal di ruang petak kecil. Dibacain semua kan sama Kang Maman. Tinggal ruang petak kecil. Kalau tidur dengan ibu bertiga, dia nendang Yunisara jatuh terguling di bawah. Kami wartawan dikasih lihat seperti itu. Itu kan karena kekuatan mamamu kan? Iya. Apa yang bisa kamu ingin sampaikan untuk mamamu yang begitu bikin kamu kuat? Mama balik lagi ke benang merah kita bahwa disiplin itu bisa menjadi satu kunci hidup untuk kita bertapak adalah ketika dalam keadaan sesulit apapun, sesederhana apapun kamu nggak punya apapun, mama tuh selalu mengajarkan kita nggak boleh menginap. Kalau mau temennya datang nginep main silahkan gitu. Mama lebih menjaga hal-hal yang private gitu ya di mama untuk menjaga diri sebaik-baiknya. Mama yang petarung mungkin harus menghidupi saya dan kakak dan adik sampai dia pun hit dengan stroke, dia nggak sadar gitu loh bahwa dia tuh masih merasa dia superior gitu loh. Karena itulah, karena kehidupan saya dan suami sekarang harus jauh karena Raul harus kerja di Timor Leste, sama ketika suami kita memberikan kita absolute power untuk menjaga anak-anak, untuk menjadi orang yang dipercaya. Nah, sama seperti saya harus meyakinkan ke mama bahwa saya akan take care keluarga sebaik-baiknya itu dulu. Jadi domestik harus kita rapikan dulu sehingga hal-hal yang lain akan mendukung. Ya kan, kalau misalkan kita rungsing atau rumah tangga nggak nyaman, pasti kerjaan lain juga akan berpengaruh kan, gitu. Tepuk tangan. Ya. Berarti Mbak Mimi tadi pelajaran berharga dari seorang ibundanya Mbak Mimi apa tadi intinya? Karena mama yang single parent sehingga mama punya daya juang yang tinggi untuk bisa menjadi seorang pemimpin di depan anak-anaknya. Artinya dengan gaji yang sangat minim saat itu dia harus memberikan pos-pos yang besar kan untuk bayar sekolah anak, untuk beli baju, makanan, kesehatan. Nah, cara mama untuk mengolah itu dan mama cari pekerjaan sampingan untuk itu saya amati. Sehingga saya menghargai ketika orang kita berikan tips gitu, rasanya kan bahagia seperti mama saya ketika mama dulu dapat tips dalam pekerjaannya gitu. Jadi karena mama disiplin dalam deliver kerjaan gitu. Dan itu yang, jadi mama itu nggak akan keluar kamar sebelum dia mandi dan pakai gincu merah. Gincu? Iya, gincu. Jadi dia tuh selalu rapi. Sama saya hargai, jangan mentang-mentang nggak ada kerjaan terus mandi jadi siang gitu. Itu kedisiplinan itu yang akhirnya saya menerap sampai ke saya. Seperti ibumu bilang, saya boleh berjuang apapun tapi pendidikan anak saya harus tetap tinggi. Sampai kamu dimasukkan ke SMA Negeri 3 waktu itu. Sangat top saat itu. Top waktu itu. Itu karena saya beruntung juga karena rayonnya itu 3. Kalau Yuni rayonnya kan SMA yang nggak favorit gitu. Nah jadi justru dengan networking SMA 3 itu kenal musisi, kenal semua, terus saya ekskul semua saya ikutin dari paskibraka, semua nari.
cheerleader semua saya ikuti sehingga membuat saya jadi lebih punya jiwa sosial yang luas gitu, bersosialisasi. Gitu. Ada nggak sih sebuah lagu yang menggambarkan seluruh kehidupan Mimi, perjuangan dan kebahagiaan, yang benar-benar itu Krisdayanti banget? Gitu. Ada lagu yang saya ciptakan sama Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, judulnya Dekap Semesta. Nanti mungkin bisa didekat. Oke. Ada kalanya kita punya segalanya dan dalam sekejap pun itu hilang gitu. Ketika papa juga nggak ada di saat COVID, saya terbatas, nggak bisa nemani sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, ya karena kita semuanya hidup serba terbatas. Gitu. Gitu, jadi ya Dekap Semesta ini mencerminkan satu hal kehidupan kita untuk berjuang terus. Ada yang kamu bikin lirik tapi saya kaget, ini orang selalu optimis tapi tiba-tiba pesimis dengan lagu yang kamu tulis yang Ku Tak Sanggup. Maksudnya ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Ku tak sanggup bila... Kasihan adik-adiknya nggak ada yang tahu. Kang Mama yang tahu. Kalau Dekap Semesta. Dunia dan rahasianya kita jalani bersama, saling berbicara, saling kasih dan rasa. Biasanya kalau ciptaan sendiri suka lupa tuh kan. Banyak. Tapi ini dia, teman-teman. Nanti cariin ya lirik. Ini adalah lagu masa kecil saya. Apa? Lagu masa kecil kalian tuh ungkep ungger. Nah, ini nih. Berarti kamu masih tahu lagu Menghitung Hari dong? Menghitung hari. Jangan Detik. serius deh. Serius. Tadi wushu aja berdua, masa ini enggak? Aku Ayo duet. Menghitung hari dong. Diam dulu. Mas, kan menghitung hari ada yang prianya kan? Aku suara duanya, aku suara duanya. Aku jago banget suara dua. Pergi saja cintamu pergi. Nggak bercanda, Bu. Bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya. Diriku kini sendiri. Wis. Itu dia. Dan Itu baru musik itu Kang Maman. betul. Itu. Dan lirik itu akhirnya membuat Kade pun pernah sendiri. Aduh, Kang Maman ini semua di itu aja, tahu aja tuh sambungannya. Coba lagi pernah sendiri. Semua kayaknya satu Indonesia pada saat itu tahu. Kadang-kadang lagu tiba-tiba meramal masa depan kita. Tapi iya, makanya Melly Guslo, sahabat kita sekarang paling memang hati-hati sekali kalau sama judul lagu. Gitu. Jadi memang kadang makanya mencintaimu ya mencintaimu, ku tak sanggup. Menghitung hari, semua harus positif lah gitu. Jangan yang sakit, jangan yang duka, jangan yang lara lah. Apa sih yang Mimi takutkan dalam hidup yang nggak pengen itu terjadi? Saya nggak mau, mudah-mudahan saya nggak ada penyakit lupa. Coba bayangin lupa terus tiba-tiba kita lupa orang tua, kita lupa anak. Kan ada kan, karena itu loh doa saya juga mudah-mudahan kita sehat yang manfaat. Karena kalau kita diberikan usia 20 tahun lagi masih ada 70 hari ke depan yang harus kita isi dengan hal-hal positif. Ya. Anda kalau dinilai 1 sampai 10, apakah Anda tersinggung atau tidak ya? Itu aja nih. Cuman ada 2 ini. Seorang Krisdayanti ini, kan saking besarnya itu dia ya tidak luput lah namanya jadi dijadikan lawak gitu. Apakah Anda mengetahui kalau Anda itu juga dijadikan teka-teki? Kalau teka-teki enggak, cuman kalau misalkan yang ya anekdot dan lain-lain gitu sering. Atau nggak sih teka-teki benda-benda apa yang sangat disayangkan oleh Krisdayanti? Itu nggak tahu? Nggak tahu. Sapu, sampai dibikin lagunya hanya sapu yang tak mungkin. Itu kan begini. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Hanya satu yang. Kan kalau artis dengan seninya itu kan ada ibu dan anak ya. Dari 1 sampai 10 apakah itu cukup membuat Anda tersinggung? Enggak ya? Aku senang, terhibur sekali. Oke. Nah ini yang kedua nih. Ini materinya sebenarnya banyak komika melakukan ini, tapi aku juga melakukan ini juga. Jadi kayaknya pada tahun 2012-2013 deh, aku mengkritisi pemerintah Indonesia ini harus tegas. Karena isu separatis ini selalu ada. Indonesia telah kehilangan Timor Leste dan Krisdayanti dalam perjalanan itu. Nah ketika Anda menyaksikan ini ya, Mimi,
Apakah Mimi itu pernah mendengar ini nggak? Tapi pernah mendengar? Pernah, sering. Apakah mendengarnya bersama Raul Lemos itu Suami kayak? tercinta. Begitu. Iya, enggak Sedangkan dong. ada satu yang nonton di Indonesia, iya aku tahu sih di ngelawak tapi tak begini gitu kayak gimana gitu. Ya Isinya bagaimana? Kan saya bilang tenang kan. Enggak, Ya enggak lah, artinya kan suami saya juga enggak mencuri atau menculik lah ya, karena di dalam darah anak-anak juga ada dua budaya exchange culture terus ya. Timor Leste dan Indonesia, dan kita apalagi sekarang udah jadi anggota ASEAN, semua udah berkeluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.